Sebelum masuk ke dalam materi ini, apa yang semalam juga kita sampaikan, ingin kita kampanyekan terus 3 hal, yaitu terkait dengan ilmu Al-Quran dan akhlak. Ilmu Al-Quran dan akhlak. Sebenarnya dalam zikir pagi, ilmu ini asaluka ilman nafi'an, karena ilmu masuk hal yang kita cari. Bahkan kembali hadis yang luar biasa. Ya. Semoga kita semua hafal hadis ini. Dan semua. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah membuat dia faqih dalam masalah agama. Dia faqih artinya faham. Faqih itu artinya memahami masalah agama. Dia berilmu tentang masalah agama Islam. Tentang ilmu ini kembali ada beberapa standar yang perlu kita perhatikan tentang ilmu. Standar pertama, jadi ilmu itu tidak sekedar yang paling banyak hafalannya, yang paling banyak bacaannya, tetapi ada standar yang kita sampaikan semalam, yaitu orang yang berilmu itu standarnya adalah rasa takutnya kepada Allah SWT. Ini yang menjadi guide arahan kita ketika kita menuntut ilmu Islam, adalah semakin banyak ilmunya, harusnya semakin takut kepada Allah SWT. Dan kita bisa introspeksi terus, apakah ilmu tersebut membawa kita takut kepada Allah sementara atau tidak. Ketika ilmu tidak membawa kita rasa takut, malah waliyadzubillah, malah memunculkan rasa takabur, merasa lebih pintar daripada orang lain, merasa lebih hebat daripada orang lain, maka perlu introspeksi, perlu bermuhasabah, perlu istighfar kepada Allah SWT. Tapi jangan berhenti thalabul ilmi, jangan berhenti menuntut ilmunya. Para ulama bilang menuntut ilmu itu jangan berhenti. Meskipun Anda mendeteksi niat Anda yang tidak baik, jangan berhenti. Karena menuntut ilmu itulah yang akan memperbaiki, insyaallah. Teruslah menuntut ilmu, tentu dengan berusaha memperbaiki niat kita. Jadi ilmu itu standarnya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Standar yang kedua, ini disebutkan dalam surah Az-Zumar. Kalau tadi disebutkan dalam surah apa? Yang hadir kajian dari mana? Surah Fatir, ya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan tadi. Berilmu itu menunjukkan dengan rasa takutnya kepada Allah SWT. Ada untuk apa kita menghafal Al-Quran, membaca hadis? Karena dia adalah sarana untuk bisa takut kepada Allah SWT sebenarnya. Ya. Jadi kembali kita perlu ingat sarananya, dan kita perlu ingat goalnya, tujuannya apa. Kita menghafal Al-Quran, menghafal surah Al-Baqarah misalnya, atau bahkan menghafal surah Al-Ikhlas, di antara tujuannya adalah membuat kita takut kepada Allah SWT. Semakin kita mengenal Allah SWT, semakin kita menghadirkan rasa takut kepada Allah SWT. Dan kalau kita bahas tentang perkataan para ulama kita, maka banyak kita temukan para ulama kita menyatakan alim, orang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umumnya akan berujung kepada ayat ini, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Rasa takut. Yang kedua, standar dari ilmu juga adalah amal. Sehingga dalam ayat yang terkenal tentang keutamaan orang menuntut ilmu di surah Az-Zumar, Allah mengatakan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Ini pertanyaan retoris yang artinya beda. Orang yang tahu lebih mulia. Tapi kita lupa untuk baca ayat sebelumnya. Sebenarnya ada penjelasannya. Orang yang tahu itu seperti apa? Orang yang tahu itu digambarkan dalam surah Zumar tersebut. 9-nya. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Adakah orang yang qanit, dia beribadah di malam hari, sujud dan berdiri, salat maksudnya. Jadi salat, ya. Dan para ulama mengatakan ini amalan fisik, amalan zahir. Sajidan wa qa'iman. Lanjutannya
Yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Yahdharul akhirah, mengharap kebaikan di hari akhirat. Yahdharul akhirah itu takut ya. Takut kepada apa yang terjadi di hari akhir nanti. Wa yarju rahmat rabbih. Tapi dia juga berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga amal. Istilahnya amal apa? Amalan hati, amalul qulub. Jadi dia beramal, bahkan dua amalnya lengkap. Amal fisik, amal zahir, dan juga amal batin. Ya, juga dengan amalul qulub. Jadi hatinya juga beramal, hatinya takut, hatinya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang berilmu. Maka standar yang kedua, orang berilmu itu harus ditunjukkan dengan amalnya. Dan kembali ini juga introspeksi kita dalam belajar agama Islam, berapa banyak ilmu itu mendorong kita kepada amal. Ya, yang jelas, mari ya, di poin pertama ini kita mengkampanyekan ilmu kepada diri kita, karena ilmu itu suatu hal yang luar biasa ya, bertransformasi. Bahkan para ulama mengambil pelajaran dari surah Al-Maidah ayat 4 tentang dibolehkannya kita memakan, tahu ya, air liur anjing itu najis ya. Tetapi hewan yang dimakan oleh anjing boleh tidak dimakan? Nggak boleh. Boleh tidak? Hewan yang diterkam oleh anjing. Anjing selama ini digigit ya, anjing tidak pernah latihan. Hewan yang berarti itulah senjata anjing sampai sekarang, selalu menggigit. Tidak pernah latihan memukul. Jadi kalau kita punya hewan mati oleh anjing, ya, apakah boleh dimakan daging? Boleh. Boleh. Ada syaratnya. Anjingnya anjing yang berilmu. Ya, diajar untuk berburu. Jadi memang dia anjing yang diajarkan untuk berburu. Dan kedua ya, anjingnya, dan kemudian kita lepas kita mengatakan bismillah. Luar biasa, dia merubah hukum. Tapi kalau anjingnya bukan anjing berburu, artinya tidak kita latih untuk berburu, haram. Ini para ulama mengambil istifadah yang luar biasa. Perbedaan anjingnya itu ilmu. Anjing yang satu itu memang anjing yang dilatih untuk berburu. Diberi memang anjing untuk berburu. Jadi bukan sembarang anjing. Ya, bukan sembarang anjing. Jadi ya, bagaimana ilmu itu mentransformasi. Bagi orang tentu kita ketahui, ilmu mentransformasi orang. Abu Hurairah yang miskin, ya, yang sering lapar beberapa hari, tapi dengan ilmu kedudukannya begitu mulia. Namanya masih kita sebut sampai sekarang. Ya, padahal beliau hidup berabad-abad yang lalu. Ya, betapa banyak orang yang mungkin meninggalnya baru beberapa puluh tahun atau bahkan beberapa hari, tidak pernah lagi disebut namanya. Tidak pernah lagi disebut namanya dalam artian sebagian rekan mengatakan legasinya ada. Untuk apa dia disebut? Tidak ada orang yang ingin disebut dengan atau apalagi disebutnya dengan keburukan ya. Ya. Kemarin kita dapat pelajaran dari salah satu ikhwah kita, Radon ya, tentang meninggalnya siapa? Asingan. Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini pimpinannya kaum Aus. Beliaulah yang menerima dakwahnya Mus'ab bin Umair ketika Mus'ab bin Umair dakwah ke Madinah. Karena saatnya menerima, maka seluruh kaum Aus menjadi Muslim. Maka ketika meninggalnya Sa'ad, digambarkan dalam hadis, arsy Allah SWT bergetar, pintu-pintu surga dibuka. Ya, Masya Allah ya, kualitasnya sampai sebegitu. Tapi di sisi lain dalam ayat Al-Quran digambarkan dalam surah Ad-Dukhan, ada orang-orang yang meninggal dan Allah SWT komentar kepada mereka, fama bakat alaihimus sama, langit sama sekali tidak menangis atas kepergian. Jadi Allah menggunakan istilah yang luar biasa, fama bakat alaihimus sama, jadi langit cuek-cuek saja, tidak apa-apa lah karena memang apa, tidak memberi manfaat bagi keberkahan bagi dunia ini. Ya, bahkan mungkin dia memberikan keburukan. Kita tentang kisahnya Fir'aun ya. Dari Fir'aun meninggal, Allah SWT mengatakan
fama bakat alaihimus sama. Langit itu tidak sama sekali tidak menangis, tidak sedih. Para ulama mengatakan pada umumnya meninggalnya orang soleh itu menyedihkan bagi alam. Jadi ini hubungan antara, dibahas para ulama kita, hubungan antara alam dan orang soleh. Itu ada hubungan yang dekat. Dan ini keberkahan yang masuk dalam bab karamah. Dan Islam, akidah Islam mengajarkan karamah itu ada, ya, meskipun dia bukan sesuatu yang bisa direncanakan. Orang soleh tidak pernah berencana untuk mengeluarkan karamah, karena itu juga di luar dugaan mereka. Mereka pun tidak mengira bahwa mereka bisa mengerjakan hal tersebut. Semua ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Nabi kita Muhammad dengan misalnya ada mimbar beliau, ketika mimbarnya diganti, maka para sahabat mendengar mimbarnya apa? Menangis, ya, karena tidak lagi digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak lagi digunakan sebagai alat untuk khutbah oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang kedua Al-Quran, ini juga perlu untuk kita kejar. Kematian diri dengan Al-Quran, dengan hadis yang juga masyhur, ya, dari Utsman, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Jadi sebenarnya setiap kita terlibat kepada dua aktivitas ini, belajar mengajar Quran, belajar mengajar Quran. Mari kita introspeksi bahwa kita terlibat. Setidaknya salah satu, belajar dulu, baru juga nanti jangan ragu untuk mengajar. Insya Allah banyak juga orang yang perlu untuk saling mengambil manfaat. Dan yang kedua, dekati Al-Quran, ya. Bahkan dalam surah Furqan, ya, Allah SWT mengatakan, "Fala tuti'il kafirin," jangan ikuti orang-orang kufur. "Wajahidhum bihi," sebaliknya berjihadlah dengan Al-Quran, jihad dan kabirah, dengan jihad yang besar, dengan jihad yang besar. Ini perlu kita ingat, semua kita jihad dengan Al-Quran yang perlu dikampanyekan. Jihad untuk apa? Kalau dari aktivitasnya belajar dan mengajar. Kalau dari esensinya memahami dan mengamalkan. Jadi dua hal, belajar mengajar, tapi secara esensi jihadnya adalah untuk memahami Al-Quran dan untuk mengamalkan Al-Quran. Dan kampanye yang ketiga yaitu terkait dengan akhlak. Hadis yang juga perlu disosialisasikan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi kita SAW mengatakan, "Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan." Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian itu yang terbaik akhlaknya. Ya, tadi kita tentang ilmu, tentang Al-Quran, ya, selalu dalam lafaz-lafaz terbaik. Ini untuk memotivasi kita mengejar hal tersebut. Dan tentu memang seperti itu, ya. Yang terbaik di antara kita adalah yang paling baik akhlaknya. Maka ini menjadi peringatan bagi kita bahwa ilmu Al-Quran ujung-ujungnya perbaikan akhlak. Ujung-ujungnya dia harus berdampak kepada perbaikan akhlak kita. Makanya tadi selalu orang-orang soleh itu terasa akhlaknya. Ini yang kembali perlu menjadi perhatian kita, terasa akhlaknya kepada sekitarnya, ya, kepada sekitarnya. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya juga dalam pelajaran saat waktu itu, orang yang bermanfaat kepada sekitarnya. Terasa bahwa ketika dia semakin berilmu, semakin terasa dampaknya. Maka Nabi Saleh, ya, Nabi Saleh ketika muda, dan pada akhirnya ternyata Nabi Saleh berdakwah kepada tauhid, bertentangan dengan kaumnya. Maka ketika Nabi Saleh bertanya dengan kaumnya, apa komentar kaumnya? Yang dalam surah Hud ayat 62, Allah SWT mengatakan, "Qad kunta fina," kamu sebelumnya itu marjuan qabla hadza. Jadi sebelumnya kamu itu adalah orang yang diharapkan oleh kami. Diharapkan karena apa? Ya, karena akhlaknya, karena manfaatnya bagi komunitas itu. Tapi kok sekarang malah dakwah tauhid menurut mereka yang bertentangan dengan kaum tersebut.
Bisa paham ya? Jadi bisa dibayangkan seperti apa peran Nabi Saleh ketika dia muda. Sebelum mendakwahkan dakwah tauhid, adalah orang yang diterima oleh kaumnya, bahkan bermanfaat oleh kaumnya. Orang yang baik di mata kaumnya. Begitu pun Nabi Yusuf alaihissalam bahkan ketika di penjara. Sebelum Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan dakwah tentang akidah, ya, tentang tauhid, apa pandangan temannya? Ketika temannya mengadukan mimpinya kepada Nabi Yusuf, teman-temannya mengatakan, inni araka minal muhsinin. Kami melihat kamu itu orang yang baik. Jadi orang melihat dia memang orang baik, kelihatan. Bukan orang yang berilmu, tapi kemudian di masyarakat mengerjakan hal-hal yang tidak baik, tidak amanah, tidak jujur, bahkan melakukan kezaliman. Kembali, bukan kita juga mencari pencitraan, ingin terlihat baik, tapi fokus kita adalah bagaimana kita melaksanakan poin-poin dari ilmu dan ayat Al-Quran tadi. Secara pribadi harus memperbaiki akhlak kita, harus memperbaiki akhlak kita. Dan itu tadi Nabi Saleh pun kisahnya seperti itu, Nabi Yusuf, dan tentu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika muda saja sudah digelari Al-Amin, kepercayaan, orang yang dipercaya, orang yang kalau kita titipkan sesuatu kita tenang, tidak ragu. Ini seperti muda, tapi susah ya mendapat gelar seperti ini, diakui oleh masyarakat sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Tetap kembali, inilah strive, usaha kita, ilmu, amal, dan juga ilmu Al-Quran, dan juga akhlak, ya, perbaikan akhlak. Yang tiga ini mungkin sudah diulang beberapa kali, baca di sini. Jadi semoga bermanfaat ya. Dalam Al-Quran sebutkan tadkirah itu bermanfaat, pengulangan itu insya Allah satu hal yang bermanfaat, dan juga semoga rekan-rekan pun tidak bosan untuk merelay hal tersebut kepada rekan-rekan lainnya, mengkampanyekan ini. Bayangkan, saya senantiasa selalu mengajarkan bagaimana hadis tadi itu seharusnya merubah wajah umat kita, harusnya menjadi umat yang gila ilmu, bukan umat yang ignorant terhadap ilmu. Dia selalu mengajar ilmu, masyarakat yang perhatian kepada ilmu, masyarakat yang perhatian kepada Al-Quran. Dikisahkan di zaman dulu ya. Kalau kita berjalan di kampung Islam di waktu dini hari, maka yang akan terdengar itu seperti suara an-naml, tahu? Oh bukan, an-nahl, lebah. Suara apa itu? Suara orang yang salat malam di rumah-rumah, suara Al-Quran yang dibacakan di rumah. Walan sekarang kalau kita jalan kampung kaum muslimin, apa yang terdengar? Musik. Al-Quran, musik. Mungkin musik, mungkin macam-macam ya. Kalau di Indonesia mungkin musik dangdut lah. Ada konser di kampung itu yang lain-lain. Ini tentu hal yang perlu untuk diperbaiki, bukan kita celah sebenarnya, tapi bagaimana perlu diperbaiki. Perlu orang-orang yang hadir ke mereka dan mengingatkan, bukan begini. Tidur. Kalau sudah ya, minimal tidur lebih baik ya. Jangan mencela orang tidur, karena tidur itu menjadi tidak baik setelah ada muadzin bilang as-salatu khairum minan naum. Sebelum itu tidak ada jaminan yang bangun itu lebih baik dari tidur. Bisa jadi orang yang tidur lebih baik daripada orang yang bangun. Ini Masya Allah diantara Ibrahim. Setelah itu baru kita bisa maksa orang bangun, karena memang sudah waktunya bangun. Tapi sebelum itu bisa jadi yang tidur ini lebih mulia daripada orang yang bangun di sebelahnya. Ini satu hal yang kembali membuat kita tidak pernah takabur. Alhamdulillah kita bangun, orang teman kita tidur, kita bisa tahajud 11 rakaat. Tapi hati-hati setan datang pada ente memang paling soleh, siswa paling soleh se-Jepang atau semasjid Asakusa. Setan selalu datang dengan gaya-gaya yang beda-beda ya. Perlu hati-hati.
teman kita yang tidur, kita tahu ya, jadi bahkan dia bisa lebih mulia kalau memang dia ketika tidur berniat istirahat supaya bisa bangun subuh dengan lebih baik dan lain-lain, itu bisa menjadi kebaikan, bisa menjadi kebaikan. Ya, kembali ini beberapa perubahan ayat-ayat tadi, ya, mengajar Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, dan juga kalau tadi perkampungan ya, dalam nasnya perkampungan. Ada juga riwayat ketika saya lupa Muhammad Al-Fatih ya, mengecek kepada kemah-kemahnya. Akhirnya ada satu kemah yang tidak ada suara Al-Quran. Maka kemudian mereka mengatakan, ya dari pasukan ini kita akan dapat masalah ya, dari pasukan tersebut. Dalam asar lain, dulu di zaman Nabi kita masalah, kan kalau ada tamu datang ke Madinah, itu kan belum ada hotel, kemudian guest house. Mereka akhirnya kemah di padang-padang rumput, ya di daerah terbuka mereka camping. Dan yang menarik, bagaimana Rasulullah mau tahu ini tamu dari Burma atau tamu dari Jawa, dari Malaysia, dari Padang? Bagaimana Rasulullah bisa mengenali mereka? Dari suara bacaan salatnya. Demikian mereka dikenal. Karena apa? Karena mereka pasti akan ada yang salat malam. Dan dari bacaan salat malamnya itu bisa dikenal. Oh ini Sunda kayaknya. Oh ini Jawa. Oh ini Malaysia. Ya. Oh ini dari Medan kayaknya. Oh ini dari, Masya Allah, dikenali dengan. Terus sekarang mungkin bingung juga. Oh, ini mana? Oh ini penggemar Manchester United. Dikenalnya malah dari situ ya, dari teriakannya. Woi, tidak totally maksiat, tapi kembali perlu hati-hati ketika dia secara total mengambil full perhatian dan juga perhatian kita. Yang terakhir juga bagaimana kita saling berusaha memperbaiki amal. Kembali 3 hal ini saya sudah kampanyekan di antara banyak hal nilai-nilai Islam, ya, tetapi yang diantaranya 3 hal ini yang perlu kita kampanyekan pada diri kita, pada saudara kita, keluarga kita, ya, dan insya Allah kaum muslimin pada masuk ke sini. Jadi semalam dengan urutan yang berbeda kita masuk kepada tema pelajaran-pelajaran dari Al-Quran. Maka pelajaran pertama yang kemarin kita sampaikan adalah bagaimana Al-Quran, pembinaan Al-Quran kepada seseorang adalah memberikan tujuan hidupnya. Al-Quran mengingatkan dia terhadap tujuan hidupnya, bahwa dia hidup untuk sesuatu. Itu nomor 7. Nomor 7 kita rubah ke nomor 0 ya, paling pertama nih. Karena Al-Quran, pembinaan Al-Quran itu membuat orang kenal dengan tujuan. Ini juga ketika kita berdakwah kepada seseorang, ini diantara agenda pertama, ingatkan dia bahwa dia itu hidup untuk sesuatu. Untuk sesuatu, dan sesuatunya itu adalah beribadah kepada Allah SWT. Barulah setelah itu kita mengingatkan tentang makna ibadah dalam Islam yang begitu luas ya, begitu umum. Tapi yang jelas diingatkan dulu bahwa tujuan dia itu untuk beribadah kepada Allah SWT, untuk beribadah kepada Allah SWT. Yang ibadah ini luas ya. Luasnya kalau mau dibagi 2, panjang kali lebar ya, ke atas dan ke bawah, yaitu kepada Allah SWT, ibadah kepada Allah SWT, dan juga memberi kebaikan kepada makhluk. Jadi itulah tujuannya. Allah mengirim kepada kita atau membangkitkan kita untuk beribadah. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan ini yang kembali perlu kita ingatkan. Ya, rekan di sini yang mungkin aktivis dakwah, di antara agenda dakwah pertama adalah mengingatkan orang tentang tujuan diciptakan. Ini juga di antara pembinaan Al-Quran, mengingatkan orang kepada, hey, kamu kesini dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT, dengan makna ibadah yang luas seperti bertadi.
Dalam surah Al-Baqarah juga, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Menegakkan salat kepada Allah SWT wa yu'tuz zakat, dan memberi zakat. Itu kebaikan kepada memberi kebaikan kepada makhluk. Itulah tujuan diciptakan. Jadi dalam Islam ibadah itu umum. Ibadah itu per definisinya para ulama mengatakan ibadah adalah semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT, baik perkataan ataupun perbuatan, zahir ataupun batin. Dia ibadah. Jadi kata kuncinya dicintai dan diridhoi. Ini menghadirkan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana saya bisa tahu ini dicintai atau diridhoi? Oleh karena itulah Allah mengirimkan Nabi, Allah mengirimkan kitab untuk tahu mana yang dicintai, mana yang diridhoi oleh Allah SWT, mana yang dibenci, mana yang dilaknat oleh Allah SWT. Jadi tujuannya ibadah. Lalu apa hubungannya dengan Nabi dan Rasul? Karena Nabi dan Rasul dan kitab itu menjelaskan bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah SWT. Dan itu tidak bisa diperoleh dengan try and error. Tidak bisa diperoleh dengan try and error. Dia dengan jalan wahyu. Ada beberapa kebaikan yang bisa diperoleh dengan try and error, diperoleh dengan bahkan scientific method, coba lagi, seperti yang mungkin diperoleh oleh orang Jepang ini. Mereka mencoba ketika akhirnya ternyata kalau tidak jujur memang susah maju. Itu berdasarkan try and error mereka. Mereka punya data-data. Ternyata saya sempat baca perencanaan ekonomi mereka setelah restorasi Meiji. Mereka introspeksi, ternyata memang pedagang kita banyak yang curang. Itu yang membuat kita tidak maju. Jadi dari data statistik mereka baca, akhirnya mereka kampanyekan harus jujur. Kenapa? Karena nggak jujur nggak maju kita. Akhirnya Insya Allah mereka berkembang dengan tujuan-tujuan yang seperti itu. Padahal kita punya nas yang lebih jelas, nas yang lebih jelas. Dari sini perlu juga kita kembali introspeksi atas nas-nas. Kita sebenarnya punya nas yang bisa men-shortcut try and error, sehingga tadi perkembangan umat Islam itu bisa begitu cepat ketika dia tunduk kepada nas. Meskipun nas tidak mengajarkan kita untuk menutup mata terhadap hal-hal yang sifatnya empiris, ya, try and error dan lain-lain. Itu pun kita pelajari. Tapi kalau kita tunduk kepada nas, insya Allah bisa perkembangannya cepat. Ya, menghadirkan tujuan. Imam Ahmad mengatakan tentang tujuan tadi. Imam Ahmad mengatakan begitu banyak orang yang dibunuh oleh syaitan ketika Imam Ahmad memuji para ulama. Imam Ahmad itu ulama, gitu. Tapi demikianlah para ulama, mereka gemar memuji ulama yang lainnya. Beliau mengatakan, berapa banyak orang yang dibunuh oleh iblis, qad ahyauhum, telah mereka hidupkan kembali. Kalimat-kalimatnya hidupkan kembali. Bagaimana dihidupkannya? Dengan dikenalkan kembali tujuan hidup tadi. Itu seperti seakan menghidupkan kembali. Ada orang yang lupa kepada tujuannya, ya. Dia hidup di dunia ini sudah 30 tahun, tapi lupa kepada tujuan hidupnya. Akhirnya dia seperti disebutkan dalam surah Muhammad, ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Itulah kerjaannya, makan dan bernikmat-nikmat seperti hewan. Tidak tahu apa tujuan. Demikianlah aktivitas makan, minum, bernikmat-nikmat, ya. Lupa kepada tujuan. Jadi silakan apa sekarang? Gitu bisa. Alhamdulillah, ya. Dalam surah Muhammad sebutkan, ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulun an'am. Mereka makan, mereka bernikmat-nikmat saja, mereka lupa kepada tujuannya. Mereka lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kembali, di antara mereka ada yang kemudian melalui orang-orang yang diutus oleh Allah SWT, melalui para nabi ataupun orang yang meneruskan dakwah para nabi, dihidupkan kembali. Bagaimana dihidupkannya? Dikenalkan kembali kepada
tujuan hidup. Itu kalau kita kaitkan dengan surah Al-Anfal ayat 24 ya. Kita baca juga semalam di mana Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya menyeru kalian kepada sesuatu yang menghidupkan. Islam itu adalah sesuatu yang menghidupkan kita. Jadi kalau orang lupa kepada Islam, kita beri Islam, itulah yang dimaksud oleh Imam Ahmad, menghidupkan kembali orang tersebut. Menghidupkan kembali orang tersebut. Jadi mulia sekali tugas para dai, menghidupkan orang dalam makna yang tadi, menghidupkan orang artinya mengingatkan orang kembali kepada tujuan hidupnya. Yang kedua, kita sangat kemarin Al-Quran juga mengajarkan tentang, ini poin nomor 8 dalam Pekan Nabi, mengajarkan bahwasanya kelebihan manusia itu tidak ditentukan oleh faktor keluarga ya, oleh faktor penampilan fisik, oleh faktor keturunan, kekayaan ya, bangsa ya. Tapi dia ditentukan oleh ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di antara kita, di antara kalian, antara Allah SWT adalah yang paling bertakwa. Dalam surah Al-Hujurat sebelumnya juga digambarkan tentang persamaan. Semua kita sama. Sama dalam artian punya peluang yang sama. Tentu tidak sama ujungnya, tapi peluangnya sama. Orang Afrika bisa menjadi orang yang paling takwa kepada Allah. Begitupun orang Thailand, begitupun orang Vietnam, begitu juga Malaysia, begitu juga Indonesia. Semua punya kesempatan. Ini yang dimaksud sama. Semuanya sama. Dan tentu ujungnya tidak sama. Tergantung kepada bagaimana mereka memanfaatkan peluang tersebut. Peluang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam poin ini pun ada hal yang implisit perlu kita pelajari atau kita ingat, yaitu Islam mengajarkan bahwa kita semuanya sama, tidak ada perbedaan. Dan itu hal yang begitu luar biasa dihadirkan oleh Islam pada peradaban dunia ini. Tidak ada negro ataupun bule sama semua, Asia ataupun Eropa ataupun Latinos, lain-lain, semuanya sama. Semuanya memiliki peluang yang sama untuk mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tergantung kepada ketakwaan. Takwa ini umum ya. Nanti detail-detailnya kita temui seperti tadi. Ternyata detailnya itu adalah akhlak, adalah akuratnya, adalah tapi yang penting ketakwaan lah yang membedakan. Artinya kompetisi kita adalah dalam bertakwa. Bagaimana kita bisa semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa, apa makna takwa? Takut, secara dasar takut ya. Jadi takwa menerangkan mekanisme apa, penjelasan takwa. Takwa itu kita takut kepada sesuatu, lalu kita membuat perisai. Itulah dalam tindakan, itulah takwa. Kita takut kepada sesuatu, kemudian kita melindungi diri dari apa yang kita takuti tersebut, apa yang kita takutkan ke tersebut. Maka perisai inilah yang sering dijadikan definisi takwa. Takwa itu adalah melakukan perintah dan menjauhi larangan. Betul. Tapi dalam lengkapnya sebenarnya dia adalah respon terhadap rasa takutnya itu. Karena dia takut kepada Allah SWT, maka dia melakukan amal ini. Melakukan amal dan menjauhi larangan. Itulah takwa. Kalau mau belok lagi, ada 3 buah takwa. 3 buah ketakwaan Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal 9. Ya? Surah Al-Anfal banyak ya tentu ya, tapi surah Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah SWT,
Yang pertama, yaj'alakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Allah akan memberi furqan. Furqan itu ilmu. Nah, ini jadi lingkaran. Takwa, ilmu. Ilmu, takwa. Takwa, ilmu. Yang ketiga, atau kita tidak usah banyak belok dulu ya, fokus di sini. Yang ketiga, masuk ke sini, Al-Quran juga mengajarkan kita tentang tauhid, tentang ketunggalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang ketunggalan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kembali kalau lihat dakwahnya Nabi Yusuf tadi. Sebelumnya Nabi Yusuf dianggap orang yang baik. Inni araka minal muhsinin, sampai orang-orang konsultasi ke beliau. Ini yang perlu juga kita perhatikan mereka yang tadi. Tapi setelah itu baru Nabi Yusuf masuk dengan dakwah tauhid. Ya sahibai sijni, wahai kolega sepenjaraku. Arbabum apakah rahib-rahib yang banyak itu lebih baik daripada Allah yang tunggal? Mulai masuk kepada ajaran tauhid, bahwa tidak mungkin Tuhan itu banyak. Lau kana fihi ma'alihatun, seandainya banyak Tuhannya, maka hancur alam ini. Karena ya akan terjadi konflik antara Tuhan satu dan Tuhan dua. Dalam ayat Al-Quran sebutkan sebagian Tuhan akan membawa makhluknya masing-masing. Sebutkan dalam ayat. Jadi Al-Quran mengajarkan dengan konsep ketuhanan yang tunggal. Disebutkan sini dalam surah Mu'minun 91, seandainya banyak ya. Disebutkan idzan, kalau memang banyak, la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa, maka setiap Tuhan tersebut akan membawa ciptaannya masing-masing. Dia akan membawa ciptaannya masing-masing seandainya banyak. Dan ini sebuah konsep yang salah, membuat orang bingung juga. Bagaimana Tuhannya? Tuhannya banyak sekali. Yang kita dapati dalam kisah-kisah pertuhanan Yunani. Akhirnya Tuhan konflik. Tuhan satu pengen begini, tapi Tuhan yang paling besar lagi pengennya begini. Sering terjadi ya. Rajin atau Zeus. Zeus pengen begini, tetapi ini nggak setuju. Gimana? Tuhan tidak, ada yang tidak setuju kepada. Akhirnya konflik apa yang terjadi di alam semesta ini. Dan tentu semua itu dusta semuanya. Semua itu hanya rekaan yang tidak seperti itu. Tuhan itu hanya satu. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu hanya satu tunggal. Ya. Jadi ini yang dikenalkan untuk Al-Quran mengenalkan tentang konsep ketuhanan. Tuhan itu tunggal. Dengan bahasa yang sederhana, diulang-ulang banyak sebenarnya. Tapi dengan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allah itu tunggal. Lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah SWT. Tidak ada yang sama dengan Allah SWT. Bagi kita mungkin kesannya trivial ya, memang begitulah Tuhan. Tapi sebenarnya banyak orang yang mencari Tuhan. Seperti apa sebenarnya konsep Tuhan? Siapa sebenarnya Tuhan? Bagaimana Tuhan? Akhirnya mereka ketemu dengan konsep-konsep seperti itu tadi. Alhamdulillah Allah mengarahkan kita, memberi hidayah kita kepada konsep yang benar, yaitu konsep tauhid, tentang esanya Tuhan, tentang tunggalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbul Alamin, sebagai pengatur alam semesta. Yang kedua, yang selanjutnya itu muraqabatullah. Ini juga diajarkan oleh Al-Quran. Muraqabatullah, merasa diawasi, tahu, mengenal Tuhan tadi. Tuhan yang satu tadi itu ternyata selalu mengawasi. Pada dalam nasihat Luqman kepada anaknya tadi, Luqman juga mengingatkan, ya bunayya, innaha indakum mithqala habatin min khardalin. Seandainya sesuatu yang begitu kecil pun kemudian tersembunyi, dimanapun dia tersembunyi ya, di khardal, di dasar laut, di langit atau di bumi, ya'ti biha Allah akan mendatangkannya nanti. Ya, artinya Allah akan mencatatnya dan mendatangkannya kepada kita. Inna Allah latifun. Allah itu latif, maha detail, ya, maha teliti melihat semua.
Ini yang diingatkan, mengingat Allah itu maha melihat. Ya, muraqabatullah, kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Muraqabatullah itu pengawasan. Yang ketiga dibedakan sini kedekatan Allah sebagai tempat meminta. Jadi Allah memang mengawasi, tapi juga kita bisa mengakses, meminta kepada Allah SWT kapan saja. Jadi ini bukan Tuhan yang susah untuk diminta. Silakan minta. Bukan Tuhan yang kita kalau meminta kepada Tuhan ini kita harus melalui orang-orang soleh. Tidak usah, langsung saja minta kepada Allah SWT. Tidak harus datang ke mana. Apalagi sekarang ada ya kejadian meminta kepada orang soleh yang hidup itu boleh. Sebagian orang-orang Makkah, Madinah pada saat itu ketika terjadi kekeringan, maka mereka meminta kepada siapa? Kepada Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Abbas atau Ibn Abbas ya? Abbas ya. Karena Rasulullah sudah meninggal saat itu. Dia tidak meminta kepada Rasulullah. Padahal makam Rasulullah ada dekat situ. Seandainya mereka mau meminta kepada makam Rasulullah, tentu akan dilakukan. Seandainya meminta kepada makam itu baik dan boleh. Dan tidak pernah mereka terpikir meminta ke makam Rasulullah SAW. Ini penyimpangan yang sangat perlu diingatkan. Ya. Sebagian orang meminta ke makamnya orang-orang yang soleh. Orang solehnya tidak ada masalah. Semoga Allah menerima amal-amal mereka. Tetapi orang yang meminta kepada melalui orang soleh ini yang masalah. Kalau ditanya, Pak jangan minta kepada orang soleh, mereka akan bilang apa? Biasanya, saya tidak minta kepada orang soleh, saya minta kepada Allah SWT melalui dia. Nah kita katakan lagi, Pak, yang seperti itulah yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Karena begitu juga sebenarnya kejadiannya orang-orang Quraisy pada saat itu. Mereka tidak meminta kepada Lata dan Uzza, Manat dan Uzza. Ini semua nama-nama orang soleh di kalangan mereka. Lata, Manat, Uzza, ini nama-nama orang soleh sebelum mereka. Mereka mengatakan lihat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, mereka meminta kepada ini, menjadikannya sebagai wasilah, sebagai wasilah. Mereka mengatakan illa yataqarrabuna ila Allahi zulfa, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi Allah bisa diakses. Minta saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini dakwah Al-Quran mengingatkan kepada hamba yang tadi kita hidupkan dia, diberi tujuan, kita kenalkan dia, ini Tuhan Allah SWT. Kita kenalkan juga Tuhan, kamu ini maha melihat. Dia tidak ada tempat bersembunyi, dia maha melihat. Jadi kalau kamu mau minta kapan pun, tidak usah melalui saya, minta saja langsung kepada Allah SWT. Ya, kisah yang kita ulang ya, bagaimana Nabi kita SAW berkata kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta, kalau kamu mau minta, fas'alillah, minta kepada Allah SWT. Idza sta'anta, fasta'in billah. Kalau minta pertolongan, mintalah kepada Allah SWT. Kembali kita tekankan ini karakter ajaran Islam, selalu mengenalkan orang kepada Allah. Ini perlu diperhatikan juga kepada para dai khususnya, kita secara umum. Tidak boleh kita mengenalkan orang, menggantungkan orang kepada kita, kepada apapun itu selain Allah, kepada kita, kepada organisasi kita, kepada kelompok kita, tidak boleh. Dia harus menggantungkan orang kepada Allah semua. Ya akhi, kalau dengan saya, dengan kita, kamu pasti lebih hebat. Tidak. Dengan Allah sementara. Tugas kita mengenal anak orang, kenalkan kepada Allah, kenalkan kepada Allah langsung. Ikat mereka langsung kepada Allah SWT. Bukan dengan kita, tapi ikatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti tidak boleh berorganisasi, boleh, tapi tidak boleh menjadikan dia sebagai syarat kemenangan, syarat keunggulan. Semuanya kepada Allah SWT. Nah, kisah ini kembali saya mengajak melihat luar biasa sebenarnya, kisah sederhana Rasulullah dan Ibnu Abbas. Apalagi kalau antum sering nonton film mafia ya, Godfather. Orang-orang hebat itu kalau di film-film selalu, kalau ke orang juniornya, apa kamu mau apa?
minta saya. Perlu apa? Kontak saya. Mungkin kontak sekretaris saya. Tapi Nabi kita SAW yang padahal orang yang paling tinggi posisinya selalu mengatakan, idza sa'alta, kalau kamu minta, ya minta sama Allah. Langsung dikenalkan kepada Rabbul Alamin. Kalau kamu minta tolong, minta kepada Allah SWT. Bahkan saya jadi Rasul sama sekali pun tidak mengarahkan kepada dirinya, langsung kepada Allah SWT. Karena demikianlah Allah SWT, Tuhan kita yang Rabbul Alamin, dia bisa diminta di dimanapun, kapanpun. Bahkan dia tidak terbatas kepada orang-orang yang terkenal. Ya. Maksud saya ada dalam kisah bagaimana orang-orang yang tidak terkenal, doa-doa mereka sering berubah banyak kali. Ada kisah-kisah di mana orang-orang sudah sholat, pada di antara mereka ada orang-orang soleh yang kita kenal. Tidak berarti mereka tidak soleh, tapi kemudian setelah itu ada orang soleh yang duduk di masjid. Kemudian ada orang datang ke masjid, kemudian sholat di antara tiang masjid. Setelah sholat dia meminta. Setelah dia minta langsung turun hujan. Ulama ini heran, hebat bener nih orang. Tadi kita ramai-ramai sholat dan hujan-hujan. Giliran dia sholat, setelah turun tangannya, menurut ulama ini langsung turun hujan. Karena diikuti orang ini. Dan dia ada beberapa kisah. Yang satu mendapatkan memang kelihatan bagusnya, yang satu heran apa yang bagusnya. Sampai kemudian dilihat ya. Maka itu kedekatan kepada Allah SWT itu tidak bisa dilihat dari tampilan-tampilan fisik. Jadi seperti misalnya di sini, saya ngasih ceramah, antum dengarkan. Tidak berarti saya lebih dekat kepada Allah SWT dan antum lebih jauh, enggak. Bisa jadi ya siapa bisa jadi lebih dekat kepada Allah. Bisa jadi yang manggut-manggut ngantuk, dia sebenarnya lebih dekat kepada Allah SWT daripada yang semangat ngomong. Kembali hal-hal yang seperti ini sama saya tidak bisa kita judge. Tidak boleh muncul rasa sombong, rasa lebih mulia kepada orang lain. Karena kedekatan itu tidak bisa dinilai. Karena semua orang bisa punya jalannya langsung kepada Allah SWT. Tidak harus melalui kita, tidak harus melalui saya, tidak harus melalui organisasi kita, tidak harus melalui apapun itu. Al-Quran juga mengajarkan kita untuk tafakkur. Setiap yang kita lihat, dia adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali dikenalkan Tuhannya Allah SWT, dikenalkan bahwa apapun yang Anda lihat itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Al-Quran selalu Afara'aitumun nar allati turun. Tidak kamu melihat api? Ketika melihat api juga pertanyaannya, tidak kamu melihat api yang begitu menyala. Jadi hal-hal yang seperti itu mensyukuri, melihat begitu luar biasa, kok bisa ya ada seperti api, kok bisa ya ada seperti air. Kalau kita berpikir luar biasa, kalau ada air katanya dapatnya. Bagaimana Allah menciptakan makhluk yang bernama air. Orang nuklir menamakannya air ringan, karena ada air berat, ada D2O, ada H2O. Ada air yang luar biasa bermanfaat, ada air jernih yang itu luar biasa, ciptaan Allah SWT. Bahkan kalau bisa lebih jauh ya, men-trigger kita, kalau umumnya antum juga belajar lebih jauh, mempelajari, mengambil hikmah dari situ, itu juga hal yang luar biasa. Kemarin kita sebutkan pelajarannya ta'zim kepada